Halo, selamat datang kembali di channelnya Kang Ajam. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah wadah puding ini. Gambar referensi ini kalian bisa dapatkan di Google dengan cara ketik wadah puding atau wadah agar. Nanti akan banyak muncul wadah-wadah seperti ini. Oke, kita mulai. Saya aktifkan dulu screencast-nya. Kita Shift A, lalu pilih Mesh, lalu pilih Cycles. Oke, tekan Alt sambil menggeser mouse-nya untuk memindahkan kamera ya. Lalu ke edit mode, pencet F untuk memberikan face. Saya menyebutnya seperti itu. Lalu pencet E. Oke, segini cukup. Lalu scale. Nah, keluar aja scale-nya udah. Pencet angka 3, lalu pilih face bagian ini. Lalu I, extrude ke atas. Terus I lagi. Extrude lagi ke atas, scale. Oke, tahu ya perintah yang tadi saya sebutkan, karena di hampir semua video saya perintah ini sering banget saya pakai. Jadi kalau kalian yang selama ini stay tune di channel saya pasti akan tahu ya. Ini kita duplikat aja, Shift D. Oke, lalu scale dikit, diperkecil. Ini untuk agarnya ya, untuk isinya. Kita sembunyikan dulu agarnya, pencet H. Kita fokus ke wadahnya. Kita akan buat si wadah ini agak tinggi dikit. Ke edit mode, Alt Z untuk membuat si objeknya transparan. Lalu pencet angka 2 untuk pindah ke Edge Select. Pilih bagian atas ini, lalu kita tarik ke atas. Oke, udah ya. Nah, kita akan hapus face bagian ini. Ke edit mode, pilih X, lalu pilih faces. Nah, selesai ya untuk wadah. Kita akan buat tutupnya. Shift A di object mode ya. Nih, di object mode Shift A, lalu pilih Cycles. Kita tarik ke atas, lalu pencet Tab atau pindah ke edit mode, lalu pencet F dan scale. Segini aja. Kita beri ruang sedikit. Lalu extrude, scale, tarik mouse ke segini aja, Alt Z. Nah, biar lebih panjang daripada kita buat agar melebihi si wadah ini. Lalu double klik bagian ini, edge bagian luar ya. Nah, terus kita extrude ke bawah. Segini cukup. Kita scale keluar ya. Oke. Kita akan tarik dulu di sini. Kita ke edit mode lagi, pilih bagian ini lalu extrude scale. Nah, seperti ini. Kita ke bagian face ini, pencet angka 3 untuk pindah ke face select. Lalu pilih face bagian ini, terus extrude ke bawah. Lalu I-nya segimana ya? Kita ngarang bebas saja. Oh, bagian ini nih. Double klik, extrude ke bawah. Yang ini kita I. Segini aja, lalu extrude ke bawah, I. Terus extrude lagi, lalu scale. Oke, segini cukup. Terus pencet Ctrl 3 untuk memberikan subdivision surface. Lalu ke edit mode atau pencet Tab, double klik bagian ini, Ctrl I, lalu pencet H. Nah, biar kita fokus ke sini ya. Double klik bagian ini, pencet I. Nah, segini. Terus kalau udah kayak gini, pilih face bagian mana aja, lalu tahan Shift dan klik bagian ini, lalu tahan Ctrl Shift numpad plus. Nah, lalu Alt E, pilih extrude face sesuai normal. Oke, segini kira-kira. Di sini Ctrl R, kita naikkan, Ctrl R lagi, kita turunkan ke bawah, lalu scale. Oke, kita garis miring dulu, ke edit mode, Alt H, pencet face bagian ini, lalu X, dan lalu pilih faces. Ke edit mode lagi, double klik bagian ini, I, pilih bagian ini lagi, I lagi, yang ini lagi. Oke, sudah selesai. Bagian wadah, klik kanan, set smooth, dan jangan lupa auto smooth-nya aktifkan
atau kalian bisa ke objek data properties, lalu pilih normal dan centang auto smoothnya. Oke, sekarang kita akan buat panggungnya dulu. Shift A, mesh, pilih plane, lalu kita scale untuk memperbesar. Ke edit mode atau pencet tab, pencet angka 2 untuk pindah ke edge select, lalu pilih edge bagian belakang ini, lalu extrude ke atas, lalu pilih edge bagian ini, Ctrl B, tarik mouse ke samping kanan, lalu scroll mouse ke depan secukupnya aja. Ke objek mode, klik kanan, set smooth. Oke, kita atur dulu cahayanya. Shift T agar bisa mengatur ke mana saja arah cahayanya. Ctrl Alt numpad 0 untuk masuk ke mode kamera, dan aktifkan lock camera to view-nya agar kita bisa memindahkan angle kameranya. Atau kalian bisa pencet N lalu pilih view, centang kamera to view-nya ya. Atau tinggal masukkan aja ke quick favorite, klik kanan, add to quick favorite. Oke. Sekarang kita akan membuat si wadah puding ini menjadi transparan. Kita ke shading tapi klik dulu wadahnya ya. Ke sini ke viewport shading, lalu klik new. Kita atur dulu ininya. Shift A, klik search-nya. Kita akan cari yang namanya glass BSDF-nya dulu. Lalu Shift A lagi, search, terus mix shader. Oke ya. Nah, di sini aja udah benar. Oke, yang ini kita lepaskan aja. Terus klik mix shadernya, Shift D untuk menduplikat. Lalu kita kesini dulu. Shift A, search, transparan. Oke, simpan di sini. Lalu yang ini glass BSDF-nya kita sambungkan ke shader bagian kedua dari mix shader yang pertama. Lalu transparan BSDF-nya kita sambungkan ke shader bagian kedua dari mix shader yang kedua. Lalu shader bagian mix shader yang pertama kita sambungkan ke shader bagian mix shader kedua. Ini mix shader kedua, ini mix shader pertama. Dan kita sambungkan shader dari mix shader kedua ke bagian surface. Nah, ini terlihat hitam karena masih di if. Kita akan pindahkan ke cycle. Nah, udah mulai transparan ya. Ini tinggal diatur aja. Bagian ini transmissionnya kita fullkan aja. Roughness-nya juga kita atur deh. Nah, kita coba dulu segini. Terus roughness-nya kita turunin. Oke, yang ini roughness-nya kita naikin. Lalu bagian mix shader pertama juga atur aja sih sampai kalian dapat feel-nya yang bagus, yang tepat ya. Nah, ini kayaknya udah mulai transparan, udah mulai kayak plastik. Nah, ini kan transparan banget. Nah, segini. Untuk bisa lebih jelasnya, ubah warna panggungnya menjadi warna hitam. Kita kembali ke wadah, atur lagi. Oke, sudah selesai nih, udah mulai mirip. Kita akan samakan tutupnya dengan wadahnya. Biar tidak mengedit lagi, klik pada tutup dan klik pada wadah ini sambil menekan shift ya. Lalu Ctrl L, lalu pilih link material. Nah, biar sama, kita ke layout dulu, kita lihat hasilnya. Bagus ya, udah mulai terlihat seperti plastik. Kita buat dulu podiumnya deh, biar terlihat lebih bagus aja. Kita scale. Oke. Klik bagian tutup dan wadahnya, kita akan simpan di atas podium ini. Kita kembali ke mode kamera, pencet numpad 0. Kita akan atur dulu angle-nya deh, biar bagus. Oke, kita kembali ke cycle. Nah, udah kelihatan kan, udah bagus, udah bening ya, kayak plastik. Nah, kita akan aktifkan cycle yang satunya, yang ini, yang bagian dalam. Kita kesini dulu, klik kanan, set smooth. Kita ubah warnanya menjadi warna merah atau warna apa aja bebas. Terus roughness-nya juga
Nah, seperti ini kita lihat. Nah, kita ubah lagi dulu ke cycle. Oh, ini terlalu ke luar ya. Kita akan masukkan ke dalam. Nah, segini. Kita coba. Nah, kayak gini pudingnya. Ya, kalian atur aja sih sesuai kebutuhan kalian. Nah, udah selesai. Kalau ini masih kayak kaca, tinggal diatur aja. Nah, udah mulai ya kayak plastik. Oke, sudah selesai sih sebenarnya untuk membuat apa namanya? Wadah puding ya. Tinggal kreasiin aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Saya akan mulai menyeting rendernya biar noise-nya nggak terlalu banyak. Oke, sudah bagus. Kita langsung aja render F12. Oke, membuat sebuah wadah puding sudah selesai. Terima kasih sudah menonton dan menemani saya latihan. Saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam hal penyampaian tutorial ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!